Pandu lahir sebagai anak kedua dari Maharaja Wicitrawirya dan Ratu Ambalika. Setelah kematian Wicitrawirya tanpa meninggalkan keturunan, Bisma meminta Resi Vyasa untuk melakukan niyoga demi kelangsungan dinasti Kuru. Dari proses niyoga inilah lahir 3 pangeran, Drestarstra, Pandu, dan Widura. Pandu tumbuh sebagai pangeran yang gagah berani dan juga cerdas. Kau telah melepaskan panahmu itu tanpa mengenaliku. Aku sedang menghabiskan waktu bersama istriku dalam bentuk rusa. Manusia macam apa kau sebenarnya? Bagaimana bisa seorang raja sepertimu membawa kemakmuran untuk rakyatnya? Seorang raja seperti apakah kau? Kau juga harus menderita atas hukumannya. Maka aku mengutukmu. Jika kau berhubungan dengan wanita, dan apabila kau melakukan keintiman dengan wanita itu, maka kau akan mati. Kau akan mati. Kau akan mati. Karena Drestarstra buta sejak lahir dan dianggap tidak layak untuk memerintah kerajaan Hastinapura, Pandu yang gagah perkasa diangkat menjadi Raja Hastinapura. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Hastinapura mencapai masa-masa kejayaan. Pandu dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan seorang panglima perang yang tak tertandingi di medan perang. Sebagai raja, dibantu oleh pamannya Dewa Bharata Bisma, Pandu berhasil memperluas wilayah Hastinapura dengan menaklukkan beberapa kerajaan tetangga. Keberaniannya di medan perang dan kebijaksanaannya dalam mengelola kerajaan membuatnya dihormati oleh rakyatnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun, tugas besar ini juga memberinya beban berat, membuatnya sering merasa tertekan oleh tanggung jawab yang besar. Ada apa ini? Pesan siapa yang datang di jam seperti ini? Bunyi dentuman itu menunjukkan ada pesan. Aku yakin masalahnya pasti penting. Aku harus segera ke ruang utama istana. Pandu menikahi Kunti, putri Raja Kunti Boja yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kesabarannya. Kunti adalah pendamping yang setia dan penuh pengertian, membuat pernikahan mereka penuh dengan cinta dan keharmonisan. Namun, kehidupan mereka tidak selalu mudah, dan mereka harus menghadapi berbagai tantangan yang datang. Seseorang telah menyerang kerajaan sekutu kita. Aku harus pergi bertempur saat ini juga. Paman dan ibu meminta agar ada yang memimpin pasukan kita. Tapi aku bilang ini adalah tugas seorang raja. Karena itu, aku sendiri yang harus pergi bertempur. Untuk memperkuat aliansi politik dan memastikan stabilitas kerajaan, Pandu juga menikahi Madri. Tentu saja banyak versi tentang pernikahan Pandu dengan Dewi Madri ini, putri Raja Madra yang terkenal karena kecantikannya. Meskipun pada saat itu Pandu sudah beristri Dewi Kunti. Aku sedang membasuh kakimu dengan air mataku, Kak. Aku mendengar tentang keberanian yang mulia di pertempuran. Aku langsung jatuh cinta padanya, Kak. Tapi aku tidak tahu kalau yang mulia raja sudah menikah. Aku juga tidak tahu kalau di hari berikutnya setelah pernikahan, dia sudah harus pergi untuk bertempur. Kumohon maafkan aku, Kak. Nasib tragis menimpa Pandu ketika suatu hari ia pergi berburu di hutan. Tanpa sengaja, ia memanah Resi Kindama yang sedang berubah wujud menjadi seekor rusa
bersama istrinya. Berhenti dulu. Lihat itu. Binatang yang indah sekali. Dia benar-benar berbeda. Tolong berikan kulitnya padaku untuk ditataku. Aku mau binatangnya. Tuanku, apa kau tidak mau memenuhi keinginan istrimu yang sederhana? Aku tidak memintamu untuk menobatkanku jadi ratu. Aku hanya minta seekor rusa saja. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Resi Kindama pun kemudian mengutuk Pandu bahwa ia pun akan mengalami hal yang sama, yaitu kematian jika ia mencoba berhubungan dengan seorang wanita. Kutukan ini menjadi beban berat bagi Pandu dan merubah seluruh kehidupannya. Kau telah melepaskan panahmu itu tanpa mengenaliku. Aku sedang menghabiskan waktu bersama istriku dalam bentuk rusa. Manusia macam apa kau sebenarnya? Bagaimana bisa seorang raja sepertimu membawa kemakmuran untuk rakyatnya? Seorang raja seperti apakah kau? Kau juga harus menderita atas hukumannya. Maka aku mengutukmu. Jika kau berhubungan dengan wanita, dan apabila kau melakukan keintiman dengan wanita itu, maka kau akan mati. Kau akan mati. Kau akan mati. Setelah menerima kutukan tersebut, Pandu memutuskan untuk meninggalkan tahta dan hidup sebagai seorang pertapa di hutan bersama kedua istrinya. Ia menyerahkan tahtanya kepada Drestarastra dan memilih untuk menjalin kehidupan sederhana dan penuh tapa di tengah hutan. Ibu Ratu, aku harus mengumumkan sesuatu yang penting. Aku tanpa sengaja telah membunuh Resi Kindama di hutan. Bahwa mulai saat ini, aku turun tahta dari kerajaan Hastinapura. Di sana, Pandu dan kedua istrinya beradaptasi dengan kehidupan yang jauh dari kemewahan istana. Resi Durwasa telah memberkatiku sebuah anugerah. Memberiku sebuah mantra. Bisa membuatku memanggil dewa manapun yang kuinginkan. Dan aku akan dianugerahi seorang putra dengan sifat sepertinya. Meskipun terkena kutukan, Kunti memiliki anugerah dari Resi Durwasa berupa mantra yang bisa memanggil dewa-dewa untuk mendapatkan anak. Dengan menggunakan mantra ini, Kunti memanggil Dewa Dharma, Bayu, dan Indra, sehingga lahirlah Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kunti juga mengajarkan mantra ini kepada Madri, yang kemudian memanggil Dewa Ashwini Kumara, yang menghasilkan Nakula dan Sahadewa. Anak-anak ini dikenal sebagai Pandawa, yang kelak menjadi pahlawan besar dalam Mahabharata. Tragedi besar menimpa Pandu ketika suatu hari, dalam keadaan terpengaruh oleh hasrat yang tak terkendali, ia mendekati Madri. Kecantikan Madri dan godaan yang tak tertahankan akhirnya membuatnya melupakan kutukan Resi Kindama. Dalam momen kelemahan manusiawi ini, kutukan pun seketika berlaku. Dan Pandu meninggal dalam pelukan Dewi Madri. Merasa bersalah dan hancur, Madri memilih untuk Sati membakar diri bersama jenazah Pandu.